Haleluya. Siapa yang semangat pagi ini? Amin, amin. Siapa yang suka cita pada pagi hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Dan mungkin agak terlalu keras ya sionnya. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dan kita imani, kita aminkan. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan? Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Keluargaku di dalam Tuhan, pagi yang indah ini kita mau mendengarkan seri yang baru dalam firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah mendengar seri khotbah dari surat Yudas, ya, ada 4 seri surat Yudas, dan intinya adalah kita harus mempertahankan iman kita dari serangan pengajar-pengajar palsu, dari ajaran-ajaran palsu, dan juga dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan umat Tuhan. Kita sudah mendengar dalam seri khotbah surat Yudas, ya, mengenai ajaran-ajaran palsunya, dan surat Yudas juga sudah menelanjangi sifat dan karakter dari pengajar-pengajar palsu, menelanjangi sifat dan karakter dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan umat Tuhan. Sehingga kita bisa menghindari, menjauhi mereka, kita bisa menolak ajaran-ajaran palsu itu, dan kita bisa mempertahankan iman kita. Haleluya. Karena kalau kita kehilangan iman kita, maka kita pun akan kehilangan keselamatan kita. Jadi bukan hanya kehilangan hak akan janji-janji firman Tuhan selama kita di bumi ini, tetapi juga akan kehilangan tempat kita di surga yang kekal. Ya, bagi yang ingin mengulang kembali seri khotbah surat Yudas, dapat melihat di channel YouTube saya, PDTIR Sucipto Lubis. Ya, di situ lengkap, ada 4 seri dari surat Yudas. Dan memang setiap khotbah di tempat ini kita akan muat di YouTube, karena kalau di Facebook dan WhatsApp itu tidak cukup, ya, karena filenya terlalu besar dan juga supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan saya Sucipto Lubis, gembala sidang Jumat di tempat ini, di sidang Jumat GPDI Pemenang, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kita akan sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan sama-sama dibangun di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Dan mulai hari ini kita masuk kepada seri khotbah surat Yakobus. Dan surat Yakobus ini terdiri dari 5 pasal dan berbicara tentang iman. Sehingga kita mengerti, kalau di dalam surat Yudas kita bisa mengerti untuk mempertahankan iman kita dari musuh-musuh di luar, termasuk musuh-musuh dari dalam gereja sendiri. Di dalam surat Yakobus ini juga akan diajarkan kepada kita mengenai iman yang harus kita jaga itu. Kemarin saya sudah memposting di grup-grup WA di kita, ya, di GPDI Pemenang, supaya jemaat Tuhan membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai
18. Karena itu yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang sudah baca? Angkat tangan. Cuman ya, tidak apa ya. Tetapi lain kali saya akan posting di grup-grup WA mengenai ayatnya, sehingga jemaat Tuhan dapat membacanya terlebih dahulu di rumah, merenungkannya, dan pada waktu ibadah minggu itu sudah langsung nyambung. Katakan amin. Karena iman bertumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa menyatu di dalam firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan sebelum kita masuk kepada surat Yakobus, kita terlebih dahulu ingin mengetahui apa itu iman. Apa itu iman? Yuk kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak pernah lihat surga, tapi kita tahu pasti kita sudah punya tempat di surga yang kekal. Katakan amin. Kita tidak pernah lihat Allah, tetapi kita tahu pasti bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan semua isi daripada bumi ini. Dan Allah juga lah yang menciptakan kita dengan tangannya, yang merajut kita di rahim ibu kita, dan yang menghembuskan rohnya untuk supaya kita dapat bernafas dan hidup. Kita tidak lihat itu proses semua, tapi kita percaya. Haleluya. Haleluya. Dan kita juga tahu pasti bahwa semua janji firman Tuhan ini, pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita menerima darah Yesus menebus kita, kita tahu pasti bahwa semua janji firman Allah di Alkitab ini pasti digenapi di dalam kita. Haleluya. Itulah iman. Kita belum lihat, tapi kita tahu pasti. Dan surat Yakobus ini membahas tentang iman yang harus kita pertahankan ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 1. Ya, Yakobus 1 ayat 1 saya akan bacakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Siapa Yakobus ini? Di Alkitab di Perjanjian Baru ada 5 nama Yakobus, tetapi Yakobus yang menulis surat ini, yang dipakai Tuhan untuk menulis surat ini, adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus secara jasmani. Sama seperti Yudas. Bukan Yudas Iskariot, tetapi yang menulis surat Yudas yang kita bahas di seri khotbah kemarin. Yudas juga adalah saudara daripada Yesus. Yudas juga saudara daripada Yakobus. Tetapi sama seperti Yudas, Yudas tidak mengatakan dari Yudas saudara Yesus, tetapi dari Yudas hamba Yesus Kristus. Dan Yakobus juga berkata, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kedua orang saudara Yesus ini tidak memposisikan diri sebagai saudara Yesus secara jasmani untuk dibangga-banggakan, tidak.
Mereka tidak mengaku-ngaku sebagai saudara Yesus supaya diutamakan oleh murid-murid yang lain. Tidak. Mereka dengan pasti berkata, dari Yakobus, dari Yudas, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang hamba Yesus Kristuslah identitas kita. Katakan amin. Kita adalah anak Allah, tetapi kita juga adalah hamba Yesus Kristus. Firman berkata bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Itu berlaku untuk semua kita. Bukan hanya pendeta, bukan hanya rasul, bukan hanya murid-murid, tapi semua kita adalah hamba Yesus Kristus. Amin. Itu identitas. Jangan pernah lupakan itu. Dan sebagai seorang hamba, kita harus mengikuti Tuhan kita kemanapun dia pergi. Dan kita harus tunduk dan taat melakukan perintah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita di jalan keserempet orang, mau emosi, ingat bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Anak-anak muda yang masih pacaran, ya, pada saat cowokmu, siapa di sini yang pemuda remaja putri? Kenapa cuma saya yang tunjuk tangan? Saya jadi malu. Siapa pemudi dan remaja putri? Angkat tangan. Siapa yang pacaran? Kalau pacarmu laki-laki, ya jangan pacaran perempuan dengan perempuan, ya, nggak boleh. Pada saat pacarmu menggandeng pinggangmu, ingat bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus. Katakan haleluya. Pada saat engkau dibawa ke tempat-tempat sepi, ingatlah bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita semua di sini, baik laki-laki maupun perempuan, baik bapak-bapak maupun mama-mama maupun yang sudah single parents maupun yang pemuda remaja, ingatlah bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus pada saat godaan untuk berzina, untuk berselingkuh itu datang. Ingat. Dan pada saat di dalam perdaganganmu engkau mulai tergoda untuk menipu, untuk penglaris, ingatlah bahwa identitasmu adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Suami-suami, pada saat engkau mulai emosi terhadap istrimu, pada saat ada godaan untuk menampar, menendang, memaki istrimu, ingatlah bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus. Pada saat engkau diajak ke lapo tua atau ke tempat-tempat yang untuk memabukkan, ingatlah engkau adalah hamba Yesus Kristus. Pada saat ada yang mengajak nongkrong untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk menggosip-gosip, ingatlah bahwa engkau adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Dan sebagai hamba, kita harus ikut, tunduk, dan taat terhadap perintah Yesus Kristus. Dan Yakobus sama seperti Yudas, walaupun mereka saudara Yesus, mereka hanya mengaku sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai Yakobus untuk menulis surat Yakobus ini, ya, yang terdiri hanya dari 5 pasal, kepada ke-12 suku Israel di perantauan. Surat ini sama seperti surat Yudas. Surat Yakobus juga ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan kepada orang yang belum kenal atau belum terima Yesus Kristus. Dan surat Yakobus ini adalah dokumen pertama, panduan pertama kali
yang dipegang oleh anak-anak Tuhan pada masa itu. Bahkan sebelum Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan sebelum surat-surat Paulus, surat Yakobuslah yang pertama kali dipegang oleh anak-anak Tuhan. Dan pada saat itu, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memang hampir semuanya suku Israel. Dan mereka tercerai-berai ke banyak negara-negara, daerah-daerah. Karena pada waktu itu sedang ada penganiayaan besar terhadap orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada penganiayaan besar. Mereka dikejar-kejar, mereka diburu untuk dibunuh, untuk dipenjara, untuk disiksa. Sehingga mereka lari dari Yerusalem. Dan surat ini ditujukan untuk mereka dan juga untuk kita, karena kita juga sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Sedang ada penganiayaan. Kita juga umat Kristen, umatnya Tuhan di negara ini juga sedang dianiaya, dipersekusi. Kemarin terjadi lagi di Cianjur. Ada ibadah yang dibubarkan, ada gereja yang di stop. Kalau kita lihat malah ke belakang, ke tahun-tahun belakang. Bahkan ada gereja yang dibakar. Bukan hanya dibubarkan ibadah, bahkan sampai dibakar. Bahkan dulu pernah, saya lupa tahun berapa, ada satu gereja yang kebetulan di dalam itu jugalah pastori. Pendeta, istri dan anak-anaknya diikat. Gereja ditembok, ditutup dan kemudian dibakar, mati hidup-hidup. Kita juga lihat beberapa kejadian, bahkan ibadah doa rumah tangga di rumah pun bisa dibubarkan di negara ini. Di Suriah, di Nigeria, umat Tuhan dibunuh ratusan orang setiap hari karena imannya. Di Iran, umat Tuhan ditekan, dipenjara, disiksa. Di Korea Utara juga begitu. Di Cina, pemerintah sampai mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah supaya menekan pertumbuhan umat Tuhan. Di luar itu juga kita sedang dipersekusi dari sisi ajaran. Kita sedang dihina, dihujat, diejek. Belum lagi ajaran-ajaran palsu yang disebarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang dibangkitkan oleh iblis. Kita sudah lihat itu di surat Yudas. Tetapi surat Yakobus membahas dari dalam diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Karena pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan masing-masing memiliki pencobaan masing-masing. Betul apa betul? Kita semua memiliki masalah masing-masing, betul? Ada yang punya pencobaan dari sisi keuangan, ada yang punya pencobaan dari sisi anak yang narkoba, anak yang terikat judi online, anak yang terikat pergaulan bebas, ada yang mendapat pencobaan dari istri, dari suami. Setiap kita punya pencobaan. Dan respon anak-anak Tuhan terhadap pencobaan di dalam hidupnya ada berbagai macam. Ada yang karena pencobaan hidupnya terlalu berat dia rasa. Sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan. Saya pernah aktif di pelayanan pemuda remaja. Ya, saya pernah ketua pemuda remaja
Pantai Kosta Sumatera Utara, Ketua Pemuda Remaja Pantai Kosta Wilayah Medan Utara, dan anggota dari Pelayanan Pemuda Remaja Pantai Kosta Pusat. Sehingga kami banyak ketemu konseling dengan pemuda remaja. Ada beberapa pemuda remaja yang hidup dalam kepahitan. Dia memiliki pencobaan dari orang tuanya, sampai-sampai dia membenci orang tuanya dan bahkan punya cita-cita. Saya cuma punya satu cita-cita, Om. Apa itu? Saya katakan, kalau besar saya mau bunuh bapak saya. Ada respon di dalam kepahitan. Ada juga pemuda remaja yang berkata, apa saya masih bisa dipakai Tuhan, Om? Apa saya masih bisa diterima Tuhan, Om? Kenapa? Karena saya sudah jual diri, Om. Kenapa jual diri? Saya sudah terlalu lama hidup dalam kemiskinan, Om. Responnya adalah meninggalkan Tuhan. Ada banyak. Ada yang meninggalkan Tuhan. Ada yang ngambek Mardandi kepada Tuhan. Ada yang sampai membenci Tuhan. Ada yang membenci diri sendiri. Tetapi di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Katakan amin. Inilah respon yang Tuhan mau. Inilah isi hati Tuhan terhadap respon kita kepada pencobaan-pencobaan kita. Kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi bukan hanya satu pencobaan. Di sini dikatakan bukan jika, tapi apabila. Karena pencobaan-pencobaan itu pasti. Tidak ada manusia di dunia ini, baik yang kenal Tuhan maupun yang tidak kenal Tuhan, tidak ada satupun yang bebas dari masalah, tidak ada satupun yang bebas dari pencobaan. Dan pencobaan itu, masalah itu pasti lebih dari satu, karena dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Jangan pikir kalau masalahmu selesai sekarang, maka tidak ada lagi masalah pencobaan di depan. Karena dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Tetapi Tuhan mau apabila pada saat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu, kita menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Masa saya harus bahagia? Saya sedang hidup dalam kemiskinan, saya sedang hidup dalam kekurangan, saya ribut terus dengan istri, saya ribut terus dengan suami. Masa saya harus bahagia? Suamiku selingkuh. Masa saya harus bahagia? Anakku terikat narkoba, anakku terikat judi online. Masakan saya berbahagia? Kalau orang-orang yang beriman, dia pasti bahagia. Kenapa? Karena sepanjang isi Alkitab ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan itu akan menuntun kita ke berkat yang lebih besar. Amin. Itu akan menuntun kita ke hal yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan di ujung pencobaan itu. Ini adalah ujian terhadap iman kita. Sama seperti orang sekolah. Naik kelas itu sesudah ujian. Nggak ada yang bisa naik kelas tanpa ujian.
Semua berkat itu selalu didahului dengan pencobaan, dengan ujian iman. Haleluya. Kita lihat Yusuf. Di umur 17 tahun. Dia bahkan dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dijual menjadi budak ke Mesir. Di Mesir dia kerja sebagai budak dari Potifar, tetapi kemudian dia masuk penjara karena menolak berzina dengan istri Potifar. Pencobaan demi pencobaan, tetapi ini menuntun dia kepada hal besar yang Tuhan sudah siapkan, yaitu menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Itu yang membuat kita bahagia. Karena setiap kali kita mendapat pencobaan, kita tahu pasti di ujung pencobaan itu Tuhan sudah siapkan yang lebih besar untuk kita sebagai berkat, sebagai hal yang kita harus tanggung jawabi. Katakan amin. Katakan haleluya. Pada saat tahun lalu kami ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini. Bulan 1. Bulan 3 kami langsung dihantam berbagai pencobaan. Tetapi kami bahagia karena kami tahu Tuhan sedang menyiapkan pelayanan yang jauh lebih besar bagi kami. Haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini juga alasan kita untuk berbahagia di dalam pencobaan. Karena pencobaan yang sedang kita alami sedang menuntun kita kepada berkat dan hal yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi di dalam menjalaninya, kita juga tahu pasti bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan apa? Biasa. Jangan berlomba berat pencobaan, jangan berlomba berat masalah. Dan yang tidak melebihi kekuatan manusia, katakan amin. Tidak melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kemudian, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Pada saat kita dicobai, anggaplah itu suatu kebahagiaan, karena di ujung pencobaan itu sudah Tuhan siapkan hal yang lebih besar sebagai berkat, sebagai hadiah bagi hidup kita. Dan di dalam menjalaninya, Tuhan juga pastikan pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Makanya jangan putus asa di dalam menghadapi pencobaan. Jangan menggerutu. Amin. Jangan menggerutu. Ada banyak orang Kristen menggerutu di dalam pencobaannya, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Padahal firman berkata ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan sebagai hadiah pada saat kita lulus ujian itu. Dan selama menjalani ujian itu, Tuhan juga mengukur pencobaan yang kita alami. Tidak melebihi kemampuan kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Katakan amin. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat 28 bunyi firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa kita bisa menganggap suatu kebahagiaan pada saat kita jatuh dalam pencobaan kita? Kita tahu di ujung pencobaan itu ada berkat yang lebih besar. Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Selama menjalaninya, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar, sehingga pencobaan kita itu tidak melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Dan di dalam pencobaan kita pun Allah turut bekerja, katakan amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi jangan lupa, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu kenapa disebut ujian. Ujian apakah engkau tetap mengasihi Tuhan di dalam pencobaanmu? Ujian untuk apakah engkau tetap setia di dalam panggilanmu sesuai dengan rencana Allah? Ataukah engkau mulai meninggalkan Tuhan karena pencobaanmu? Pada saat kita meninggalkan Tuhan karena pencobaan kita tidak lulus ujian. Karena itu kita akan gagal mendapatkan hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan sebagai hadiah kita. Haleluya. Di dalam surat Yudas kemarin ayat 24 dikatakan Tuhan berkuasa, sanggup menjaga kita agar kita tidak tersandung. Haleluya. Supaya kita tidak tersandung. Tuhan menjaga setiap kita, dan itu juga alasan untuk kita berbahagia di dalam setiap pencobaan kita. Sama seperti Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada raja, Tuhan pasti melepaskan kami, tetapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami tetap tidak mau menyembah dewamu, sang raja. Dan apa yang jadi? Ini dapat dibaca di Daniel 3 ya. Daniel 3. Yuk kita lihat ya. Daniel 3. Ayatnya yang ke-24 mulai. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, kemudian dicampakkan ke dapur api. Saking panasnya dapur api ini, orang yang mencampakkan mereka pun mati. Tetapi Raja Nebukadnezar heran. Yang kita lempar itu cuma 3 kok. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, perhatikan baik-baik ayat 25. Kata Raja Nebukadnezar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tuhan menjaga kita di dalam pencobaan kita, katakan amin. Sama seperti Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk melindungi, menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api itu, Tuhan juga mengirimkan malaikatnya kepada setiap kita untuk menjaga, melindungi kita di tengah-tengah pencobaan kita. Haleluya. Selama kita mempertahankan iman kita, selama kita tetap setia mengasihi Tuhan, selama kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan,
sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi setiap kita. Katakan amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya 3 orang. Tetapi Nebukadnezar melihat orang yang keempat yang seperti anak dewa tampangnya. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bisa keluar dari dapur api tanpa terbakar sedikit pun. Bahkan tidak ada bau gosong di badannya. Itu kenapa? Berbahagia yang dimaksud di sini, kembali ke surat Yakobus 1 tadi ayat 2. Berbahagia yang dimaksud di dalam surat Yakobus 1 ayat 2 adalah kita percaya diri di dalam memasuki setiap berbagai pencobaan yang kita hadapi. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala pencobaan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena kita tahu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi, menjaga kita dalam pencobaan kita. Karena kita tahu Tuhan mengukur pencobaan kita supaya tidak melampaui kekuatan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita untuk menjadi pemenang dalam pencobaan kita. Haleluya. Dan kita tahu di ujung pencobaan itu ada hal yang lebih besar sebagai hadiah untuk kelulusan ujian iman kita yang Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan mundur dari pencobaanmu. Haleluya. Jangan menggerutu seperti bangsa Israel di padang gurun. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena hidupmu akan menjadi seperti itu saja. Haleluya. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Pencobaan itu adalah ujian untuk iman kita. Dan ujian atau pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Haleluya. Tidak ada gunanya imanmu kalau pada saat senang beriman kepada Tuhan, pada saat susah engkau mencampakkan Tuhan, imanmu tidak diperhitungkan. Sehingga engkau akan kehilangan keselamatan itu. Engkau akan kehilangan janji Tuhan. Engkau akan kehilangan perlindungan Tuhan. Ingat baik-baik, keluargaku di dalam Tuhan. Ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Haleluya. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan itu akan membuat kita bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang matang, akhirnya menjadikan kita sempurna seperti Kristus, dan akhirnya menjadikan kita tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Berkat tidak akan membuatmu bertumbuh. Pencobaan atau ujian imanlah yang membuatmu bertumbuh ke arah Kristus. Pohon tidak akan mungkin bertumbuh kalau dibiarin gitu saja. Dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan harus dipotong. Tanahnya harus digemburkan, harus dikasih pupuk. Siapa di sini yang pernah memegang pupuk untuk tanaman? Ada? Harumnya kayak parfum atau harumnya kayak kotoran? Hah? Harumnya gimana? Bau pupuk itu seperti apa? Seperti parfum kah? Wangi? Enggak ya? Baunya enggak enak ya?
Pupuk itu baunya seperti kotoran. Ujian, kesulitan hidup, pencobaan, itulah yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita tekun di dalam iman kita, kalau kita tidak meninggalkan Tuhan karena pencobaan itu. Firman berkata bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Dan untuk itulah Tuhan mengizinkan ujian itu. Supaya kita naik kelas. Supaya berkat yang ada sekarang sama kita itu bisa Tuhan tambahkan lagi. Haleluya. Haleluya. Kemarin pada waktu pelwap, ibadah pelwap. Ya. Saya hadir karena saya yang memberitakan firman pada saat itu. Dan Inang Mama Nova sebagai tuan rumah bersaksi. Dia sakit, ginjalnya tinggal 15%, badannya sakit sekali, jalan pun sudah susah. Itu pencobaan, itu ujian iman. Tetapi ujian iman itu membuat Inang Mama Nova bertumbuh. Justru sesudah dia memasrahkan semua kepada Tuhan, dia mulai bisa menikmati hidup. Dia tersenyum sering. Sebelumnya jarang tersenyum ya. Bahkan suaminya Pak Limbong enggak pernah-pernahnya seumur-umur, kata Inang Mama Nova. Tapi selama dia sakit, suaminya Bapak Limbong itu merawat dia dengan penuh kasih. Ada pertumbuhan di tengah-tengah pencobaan. Katakan amin. Makanya dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Karena kalau saya berandai-andai, kalau Mama Nova nggak sakit kemarin seperti itu, kalau Mama Nova nggak mendapat pencobaan seperti itu, belum tentu Pak Limbong berubah merawat Mama Nova dengan penuh kasih, betul nggak? Sampai-sampai film India pun kalah. Bertekunlah, maka akan ada pertumbuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 5. Kita akan berjalan sebisanya saja. Saya tidak mau terburu-buru dalam hal apapun, karena saya ingin surat Yakobus ini bisa dimengerti oleh kita dengan benar. Kalau tidak selesai hari ini seri pertama, kita akan lanjutkan di minggu depan. Katakan amin. Haleluya. Ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Haleluya. Di dalam menghadapi pencobaan kita butuh hikmat. Kita sering bingung, apa yang harus aku lakukan ya untuk menghadapi masalah ini? Apa yang harus saya lakukan menghadapi anakku yang sedang narkoba, yang anakku sedang judi online, yang anakku sedang terlibat pergaulan bebas? Apa yang harus aku lakukan menghadapi suamiku yang kayak kesetanan? Apa yang harus kulakukan menghadapi istriku yang waktu tidur pun merepet, bangun tidur pun merepet? Kita butuh hikmat. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalau kita kekurangan hikmat, mintanya sama siapa? Mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Daud, dia sudah diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel sebagai raja berikut untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul jatuh ke dalam dosa dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi sebelum Daud dilantik menjadi Raja Israel,
Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia juga dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, bangsa Amalek untuk dibunuh. Dan di dalam satu waktu di Ziklag, mereka berkemah di Ziklag. Daud membawa ratusan orang rakyatnya berkemah di Ziklag. Dan kemudian Daud pergi bersama tentaranya. Begitu mereka kembali kepada perkemahannya, ternyata perkemahannya sudah dijarah oleh bangsa Amalek. Istri-istri mereka, anak-anak mereka sudah ditawan, dibawa oleh bangsa Amalek. Dan bahkan rakyat Daud itu mau melempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia mengambil baju efod, dia berlutut, dan dia menyembah Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan Tuhan? Dia meminta hikmat menghadapi persoalannya hanya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Salomo tidak meminta harta, tidak meminta kekuasaan, yang dia minta hanya hikmat. Tetapi karena hikmat yang daripada Tuhan, dia mendapatkan semuanya. Gideon, waktu Tuhan tunjuk dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian, Tuhan menuntun dia dengan hikmat, sehingga terpilihlah 300 tentara Israel. Dari sekian puluh ribu disaring sampai akhirnya cuma 300. Dan pada waktu Gideon membawa 300 orang ini untuk berperang kepada bangsa Midian yang punya puluhan ribu tentara, Tuhan pun menuntun Gideon sehingga akhirnya Gideon dan 300 orang tentara ini berhasil mengalahkan tentara Midian yang terdiri dari puluhan ribu orang. Pada saat kita meminta hikmat kepada Tuhan untuk menghadapi pencobaan kita, maka akan terjadi keajaiban. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Ayat berikutnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat berikutnya, ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pada saat engkau di dalam pencobaan, minta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kemenangan dari Tuhan, dan jangan bimbang. Katakan amin. Mungkin pertolongan itu tidak segera datang sehingga membuatmu bimbang, sehingga akhirnya engkau lari ke dukun, sehingga engkau lari ke orang-orang yang engkau anggap berpangkat tinggi. Jangan bimbang, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Haleluya. Siapa di sini yang sedang mengalami pencobaannya? Angkat tangan. Minta kekuatan, minta hikmat, minta jalan keluar, minta mujizat itu terjadi. Harapkan hanya dari Tuhan dan jangan bimbang. Katakan haleluya. Jangan bimbang. Amin. Karena kalau engkau mendua hati, hidupmu tidak akan tenang. Begitu juga dengan melakukan firman Tuhan.
jangan mendua hati, jangan bimbang melakukan firman Tuhan. Seringkali kita meragukan Tuhan. Karena kita merasa diri lebih pintar dari Tuhan, lebih mampu dari Tuhan. Ada orang yang mulai meragukan Tuhan di dalam pencobaannya, karena pertolongan itu sepertinya tidak datang-datang. Dia mulai meragukan Tuhan, karena dia ragu Tuhan sanggup, dia ragu Tuhan berkuasa, dan karena itulah hidupnya tidak akan pernah tenang. Ada orang yang ragu untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidupnya tidak tenang. Bagaimana dia bisa tidak bimbang dalam melakukan firman Tuhan kalau dia tidak baca firman Tuhan setiap hari? Itu lagi. Iya, saya sebagai gembala di tempat ini tidak akan bosan-bosannya mengatakan, menghimbau kepada semua kita, ayo baca Alkitab setiap hari dan merenungkannya. Haleluya. Cuman butuh setengah jam paling lama. Mulai dari Injil Matius dulu, satu perikop satu hari. Paling lama setengah jam, udah selesai baca satu perikop, dan udah selesai merenungkannya, sudah selesai berdoanya. Masakan setengah jam aja kita nggak mau? Sementara kita menghabiskan begitu banyak waktu di depan media sosial, kita menghabiskan begitu banyak waktu nongkrong-nongkrong gak guna. Setengah jam saja. Supaya imanmu bertumbuh. Apa yang engkau mau pertahankan kalau imanmu tidak pernah bertumbuh? Apa pengalaman kita terhadap Kristus kalau iman kita tidak pernah bertumbuh? Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dia tetap setia. Kita yang sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi begitu pun Tuhan tetap setia menunggu kita kembali kepadanya. Hari ini tetap seruannya sama. Berjuanglah mempertahankan imanmu dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidupmu. Amin. Haleluya. Anggap suatu kebahagiaan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pada saat kita jatuh ke dalam pencobaan, percayalah, imanilah bahwa ada berkat Tuhan yang lebih besar sedang menunggu kita di ujung pencobaan yang sedang kita hadapi itu. Dan pada saat kita menjalani pencobaan kita, Tuhan sudah ukur pencobaan itu sehingga tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan selalu memberi jalan keluar kepada kita. Dan di dalam pencobaan itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita apabila kita tetap bertekun mengasihi Tuhan, kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Bertekunlah.
sampai ketekunanmu menghasilkan buah yang matang. Amin. Dan minta hikmat, minta kekuatan, minta jalan keluar, minta mujizat itu hanya dari Tuhan. Amin. Dan jangan bimbang, jangan ragu, jangan ragu. Karena orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Yuk ayat 7, tolong. Yakobus 1 ayat 7. Orang yang demikian, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Termasuk orang yang bimbang, orang yang mendua hati di dalam melakukan perintah Tuhan, itu juga tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Jadi bukan hanya hidupnya tidak tenang, tapi dia juga tidak akan menerima sesuatu pun dari Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk bertekun dalam iman kita, untuk bertumbuh dalam iman kita. Walaupun di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan, untuk berharap hanya kepada Tuhan, untuk meminta hikmat, jalan keluar, kekuatan, kemampuan, mujizat hanya dari Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang sedang punya pencobaan, angkat tangan. Entah itu sakit, entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari rumah tangga, keluarga, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan lihat tanganmu. Kalau engkau tidak mengakui engkau tidak dalam pencobaan, bagaimana Tuhan mau menolongmu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Kami mengundang maju ke depan berlutut. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakanmu. Tangan Tuhan akan menggantikan tangan kami. Tapi majulah dengan iman. Haleluya. Kami undang pemain musik dan singers untuk maju ke depan. Kami mengundang yang sedang dalam pencobaannya, yang berharap akan mujizat dari Tuhan, yang berharap akan kekuatan dan pertolongan Tuhan, untuk maju ke depan dengan iman berlutut. Kami hamba-hamba Tuhan akan menumpangkan tangan atasmu, dan Tuhan akan menggantikan tangan kami hamba-hambanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman, berlutut, dan tangan hamba-hambanya akan Tuhan gantikan.